Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Muntiasa Fitri, NIM 19/10/2013. Saya mahasiswi Magister Pendidikan Matematika. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran pada Materi Himpunan dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Comic Life untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan disposisi matematis siswa SMP kelas 7. Dalam pembimbing 1 oleh Profesor Dr. Haja Ais Rohaiti MPD dan pembimbing 2 Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD. Latar belakang masalah yang mendasari itu matematika mampu memberikan peluang untuk dimanfaatkan dalam studi dan pengembangan ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu pengetahuan dasar dan teknologi. Sebagaimana hakikat matematika itu sendiri. Hal ini diberikan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Salah satu proses berpikir matematik yaitu kemampuan komunikasi. Komunikasi adalah bagian yang esensial dalam matematika, karena aktivitas berkomunikasi merupakan cara untuk saling bertukar gagasan dan mengklarifikasi pemahaman. Hasil penelitian Aminah, Wijaya, dan Yuspriyati tahun 2018, kemampuan komunikasi matematis menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika tergolong rendah dengan persentase 33,3%. Selain komunikasi, terdapat pula disposisi. Disposisi paling penting diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari, upaya untuk meningkatkan hard skill and soft skill karena berhubungan dengan konsep komunikasi matematis yang mendukung rasa ingin tahu, minat belajar, percaya diri dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Disposisi matematis merujuk kepada pembelajaran yang lebih relatif stabil untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas belajar dari situasi belajar apapun seperti dalam pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning ini merupakan alternatif pembelajaran yang sangat memperhatikan pola pikir peserta didik, dirancang untuk membantu mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan intelektualnya. Gat dan Suparman tahun 2019 yang berjudul Analisis Kebutuhan Multimedia Interaktif dengan pendekatan problem-based learning untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa. Hasil dari penelitian tersebut, media yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti buku panduan, LKS, dan semacamnya belum cukup, maka peneliti merasa perlu untuk mengembangkan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang dipergunakan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dan memegang peranan penting dalam dunia pendidikan. Salah satu media pembelajaran yang digunakan itu komik. Bersumber dari Ramadhani tahun 2019, komik matematika merupakan suatu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang desainnya dibuat seperti komik pada umumnya yang dapat menarik minat siswa dalam belajar matematika. Salah satu penerapannya terdapat pada materi himpunan di kelas 7. Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, pengembangan media pembelajaran yang dibuat, yang kedua, skenario dan implementasi pembelajaran, yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 7 dalam menyelesaikan soal untuk kemampuan komunikasi matematis. Yang keempat, kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 7 yang menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Comic Life lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran biasa. Yang kelima, disposisi matematis siswa kelas 7 setelah digunakannya pendekatan problem-based learning berbantuan Comic Life lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran biasa. Yang keenam, respon siswa SMP kelas 7 terhadap pembelajaran materi himpunan dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Comic Life.
Metode penelitian yang diambil itu bersumber dari Book and Gall tahun 1989. Ada 10 langkah. Yang pertama itu research and information collection, yang kedua itu planning, yang ketiga itu develop preliminary form of product, yang keempat itu preliminary flight testing, yang kelima main product revision, yang keenam itu main flight testing, yang ketujuh operational product revision, yang kedelapan operational flight testing, yang kesembilan final product revision, dan yang ke-10 itu disseminate and implementation. Yang kemudian langkah-langkahnya akan dipaparkan di hasil penelitian. Subjek penelitian yang diambil itu 1. Uji coba terbatas sebanyak 11 siswa, uji coba luasnya sebanyak 93 siswa di 3 sekolah, uji produknya sebanyak 32 siswa di SMP Negeri 1 Ngamprah. Instrumen penelitian yang diambil itu yang pertama tes kemampuan komunikasi matematis, angket disposisi matematis, angket ahli materi dan media, lalu angket respon guru dan siswa, kemudian wawancara. Prosedur pengolahan datanya ada dilihat dari kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan. Dari respon itu dilihat dari respon guru dan siswa. Untuk kemampuannya sendiri dilihat dari tes kemampuan komunikasi dan angket disposisi matematis. Adapun hasil penelitian yang saya lakukan, yang pertama itu pengembangan media pembelajaran pada materi himpunan berdasarkan metode penelitian dari Book and Gall tahun 1989 itu ada 10 langkah. Yang pertama, research and information collection. Jadi dalam tahap penelitian yang pertama dilakukan oleh peneliti itu yaitu melakukan wawancara kepada guru, melakukan studi literatur untuk mengetahui kebutuhan media pembelajaran yang nantinya akan dikembangkan oleh peneliti berdasarkan karakter siswa dalam pembelajaran itu sendiri. Yang B itu planning. Pada langkah ini disusun tes kemampuan matematis sebanyak 5 soal. Angket disposisi matematisnya sebanyak 28 pernyataan, beserta angket respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Subjek penelitian pada uji coba terbatas dilakukan di 1 sekolah terletak di Kecamatan Ngamprah. Uji coba luas dilakukan di 3 sekolah terletak di Kecamatan Ngamprah dan Kota Bandung. Serta uji produk dilakukan di 1 sekolah di Kecamatan Ngamprah, yaitu di SMP Negeri 1 Ngamprah. Selain subjek yang ditentukan, untuk uji coba terbatas, uji coba luas, dan uji produk, terdapat pula 1 ahli materi dan 1 ahli media untuk memvalidasi produk yang akan dikembangkan, yaitu media pembelajaran Comic Life. Yang C, develop preliminary form of product. Jadi ini tuh hasil perancangan produk dan hasil validasi ahli. Untuk desain awalnya itu seperti pada gambar yang ditampilkan, dan ada pula desain awal materi pembelajaran dalam bentuk Comic Life. Lalu yang berikutnya, di dalam desain yang tadi itu hasilnya divalidasi ahli materi tahap pertama. Aspek penilaiannya meliputi kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dengan persentasenya sebesar 90%, kesesuaian materinya 62,8%, kemudahan untuk dipahami itu 80%, sistematis 73,3%, kedalaman soalnya 80%, kejelasan materinya itu 68%, evaluasinya 80%, dengan rata-rata persentasenya 76,3%. Ada pula validasi ahli media tahap yang pertama. Dengan aspek penilaiannya bentuk medianya itu sebesar persentasenya sebesar 33,3%, kualitas medianya sebesar 66,6%, fungsi media dengan persentasenya sebesar 60%, dan rata-rata persentase validasi ahli media tahap pertama itu 53,3% dengan kriteria valid, dan sedikit revisi pada beberapa part. Yang D itu tahap preliminary flight testing. Jadi di sini tuh di dalam uji coba terbatas terdapat cover Comic Life yang sudah divalidasi oleh ahli media sebagai
berikut yang sudah disajikan. Lalu yang E itu main field revision, jadi setelah uji coba terbatas dilakukan, dilihat respon guru dan siswanya, kemudian divalidasi kembali oleh validasi ahli dan validasi ahli materi dan ahli media. Ada pula hasil dari validasi ahli materi tahap kedua, itu yang pertama meliputi aspek penilaian kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, dengan persentasenya itu sebesar 90%, kesesuaian materi 76,6%, kemudahan untuk dipahami itu 80%, sistematis 75%, kedalaman soalnya 80%, kejelasan materinya 84%, evaluasinya sebesar 80% dengan rata-rata persentasenya 80,8%. Selanjutnya, ada pula validasi ahli media tahap kedua. Dengan aspek penilaiannya itu bentuk medianya dengan persentase sebesar 70%, kualitas medianya dengan persentase sebesar 73,3%, fungsi medianya dengan persentase sebesar 80%. Rata-rata persentasenya 74%. Lalu yang F, main pilot testing. Jadi pada uji coba luas ini dilakukan di sebanyak 3 sekolah dengan materi pembelajaran itu seperti yang ditampilkan, isi percakapan pembelajarannya itu jadi didesain di dalam Comic Life dengan produk yang dikembangkan seperti itu. Yang G, operasional product revision. Jadi setelah yang tadi dilakukan, lalu ada validasi ahli media tahap 3. Aspek penilaian itu bentuk medianya dengan persentase sebesar 86%, kualitas medianya itu sebesar 76%, fungsi media dengan persentasenya sebesar 80%, rata-rata persentasenya itu 81%. Kemudian untuk yang H, operational flight testing, di sini itu dilakukan pada uji produk untuk mengetahui keefektifan media pembelajaran. Di dalam uji produk ini dilakukan pretest dan post-test. Hasilnya, hasil NG-nya itu untuk melihat apakah media pembelajaran yang dikembangkan itu efektif atau tidak. Dengan hasil NG-nya itu 0,34 dengan kriterianya sedang. Lalu yang I itu final product revision. Ini langkah terakhir sebelum penyebarluasan. Jadi materi himpunan itu dikemas dalam bentuk barcode, siswa bisa scan ataupun menjumpai link YouTube yang sudah di-sharekan seperti itu. Lalu yang terakhir itu disseminate and implementation. Saya menyebarluaskannya dalam bentuk jurnal dan sosialisasi media pembelajaran Comic Life ini dilakukan di lingkungan kelompok kecil, guru mata pelajaran matematika di sekolah SMP Negeri 1 Ngamprah. Yang hasil penelitian yang kedua itu melihat skenario dan implementasi pembelajaran problem-based learning berbantuan Comic Life. Untuk yang A itu orientasi siswa pada masalah. Jadi guru menyebutkan tujuan pembelajarannya, menyampaikan materinya, kemudian memberi motivasi kepada siswa untuk terlibat langsung dalam permasalahan yang diberikan oleh guru tersebut. Yang B, itu guru membantu siswa mendefinisikan dan mengumpulkan informasi yang didapat berhubungan dengan permasalahan himpunan yang diberikan. Yang C, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan permasalahan himpunan. Di sini siswa sudah dibentuk secara berkelompok dan langsung berdiskusi mengumpulkan informasi apa saja sih yang ada dalam permasalahan itu untuk kemudian dipecahkan, permasalahannya diselesaikan seperti itu. Yang D, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan jawaban penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan, serta membantu siswa berbagi informasi dengan temannya melalui Zoom meeting, seperti gambar yang disajikan. Yang terakhir itu, guru menganalisis jawaban yang sudah siswa sampaikan secara bergantian, kemudian evaluasi bersama atas pemecahan masalah materi himpunan yang telah diberikan. Hasil penelitian pada poin 3, itu kesulitan-kesulitan siswa kelas 7 dalam menyelesaikan soal matematis
soal komunikasi matematis. Peneliti memberikan 5 soal dalam bentuk uraian. Ada 3 soal yang dianalisis. Soalnya itu terdapat pada nomor 3. Nomor 3 itu tentang instruksinya itu melihat dari pernyataan dan mendaftarkan anggota-anggota himpunan. Jadi menyamakan dengan pernyataan apakah itu tepat atau tidak. Lalu untuk soal nomor 3 dengan siswa X ini ada terjadi kesalahan, yaitu kekeliruan menyimpulkan dari pernyataan yang ada. Soal nomor 4 itu dengan aplikasi diagram Venn. Di sini itu si siswanya belum selesai menyelesaikan permasalahan apa sih yang ditanyakan, seperti itu. Lalu yang nomor 5 itu instruksinya siswa disuruh untuk membuat satu contoh soal permasalahan dalam himpunan seperti itu. Kemudian dari soal yang dibuat oleh siswa itu dibuat model matematikanya. Kemudian kesalahan dari si siswanya itu dia tidak menyusun konsepnya, jadi langsung menyelesaikan berdasarkan diagram Venn yang dia pahami, seperti itu. Hasil penelitian yang berikutnya itu kemampuan komunikasi setelah digunakannya pendekatan problem-based learning berbantuan Comic Life. Di sini itu hasil uji signifikansi perbedaan dua rata-rata n-nya itu didapat 0,000. Dalam artian nilai sigma itu kurang dari alfa. Dapat dikatakan kemampuan komunikasi yang menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Comic Life itu lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Ada pula disposisi matematis setelah digunakannya pendekatan problem-based learning berbantuan Comic Life dilihat dari uji kesamaan dua rata-rata post-test disposisi matematisnya. Di sini itu karena mencari wanted berarti nilai sig-nya itu dibagi 2 dari 0,074 itu dibagi 2 dan nilainya itu kurang dari alfa. Dapat dikatakan H0-nya itu ditolak. Dengan demikian, disposisi matematis yang menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Comic Life itu lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Hasil penelitian yang berikutnya itu respon siswa dengan materinya itu himpunan dengan menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Comic Life. Ada 6 pernyataan pada angket respon siswa. Yang pertama itu bentuk Comic Life disajikan menarik, Comic Life dapat mempermudah belajar dalam jangka waktu lama, kemudahan siswa menggunakan Comic Life dalam praktik pembelajaran, Comic Life dapat digunakan memenuhi konsep belajar sambil bermain, yang kelima itu Comic Life dapat digunakan di dalam maupun di luar kelas, yang keenam dapat membantu semangat belajar dengan pembelajaran, menggunakan media pembelajaran salah satunya itu Comic Life yang dikembangkan. Untuk respon siswanya, dengan materi pembelajaran himpunan, dengan pendekatan problem-based learning, berbantuan Comic Life, persentase rata-rata respon siswa terhadap media Comic Life ini didapat dari uji coba terbatas dan uji coba luas. Untuk aspek pembelajarannya sendiri itu dengan persentase sebesar 74%, bentuk medianya itu 77%, kualitas medianya 61%, fungsi medianya itu 92%. Lalu ada pula persentase rata-rata respon guru terhadap media Comic Life pada saat uji coba terbatas dan uji coba luas. Aspek pembelajarannya itu 80%, bentuk medianya 75%, kualitas medianya itu 67%, dan fungsi medianya itu 90%. Dan dapat dikatakan media pembelajaran yang dikembangkan ini praktis. Lalu ada pula persentase rata-rata respon siswa terhadap Comic Life dilihat dari hasil uji produk.
Untuk aspek pembelajarannya itu 81%, bentuk medianya itu 86%, kualitas medianya 73%, fungsi medianya 78%, dengan rata-ratanya 79,5% dan berkategori valid. Untuk kesimpulan yang pertama, itu dilihat dari ahli materi. Yang pertama, tahap 1 dengan rata-ratanya itu 76,3%, tahap yang kedua itu dengan rata-ratanya 80,8%. Di ahli materi ini hanya 2 tahap, karena di tahap kedua itu sudah penyempurnaan, seperti itu. Lalu di ahli media itu ada 3 tahap validasi. Yang pertama, tahap pertama itu dengan rata-rata 53,3%, tahap keduanya dengan rata-rata 74%, tahap ketiganya dengan rata-rata 81%, dengan kriterianya valid. Kemudian dilihat dari kepraktisannya. Dari aspek pembelajarannya 80%, bentuk media Comic Live-nya 75%, kualitas media Comic Live-nya 67%, fungsi media Comic Live-nya 90%, dengan rata-ratanya 78% dan berkriteria praktis. Selanjutnya, keefektifan. Dilihat dari pada saat uji produk yang dihasilkan dari skor N-Gain, pretest, dan post-test yang sudah dilakukan dengan skor N-Gain-nya itu 0,34, berkategori sedang, dan dapat dikatakan media pembelajaran pada pembelajaran problem-based learning berbantuan Comic Live berkategori cukup efektif. Skenario pembelajaran problem-based learning dimulai dari guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi yang akan disampaikan, kemudian memotivasi siswa agar terlibat dalam permasalahan yang dipilih. Pembelajaran ini berlangsung melalui Zoom meeting. Yang B itu, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengumpulkan informasi yang didapat berhubungan dengan permasalahan himpunan. Yang C, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan permasalahan himpunan. Yang D, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan jawaban penyelesaian sesuai dengan permasalahan serta membantu siswa berbagi informasi dengan temannya. Yang E, guru menganalisis jawaban yang sudah siswa sampaikan. Kesimpulan yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal kemampuan komunikasi matematis dalam penelitian ini yaitu yang A, kesalahan menarik kesimpulan yang ada, disebabkan siswa kurang memahami apa yang sudah diuraikan dan diselesaikan secara teliti. Yang B, kesalahan terletak pada pemahaman dan tahap penyelesaian permasalahan yang belum selesai dikerjakan oleh siswa. Yang C, siswa tidak mencantumkan identitas operasi himpunan. Kemudian, siswa menjumlahkan apa yang tergambar dalam situasi diagram Venn tanpa memperhatikan langkah penyelesaian yang dimulai dari konsep operasi himpunan itu sendiri. Kesimpulan yang keempat, kemampuan komunikasi matematis siswa yang pembelajarannya menggunakan problem-based learning berbantuan Comic Live lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Yang kelima itu, disposisi matematis siswa yang menggunakan pendekatan problem-based learning berbantuan Comic Live lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa. Lalu terdapat kesimpulan yang poin ke-6, yaitu respon siswa. Dilihat dari uji coba terbatas dan uji coba luas, didapatkan respon siswa terhadap aspek pembelajarannya itu 74%, bentuk media Comic Live-nya itu 77%, kualitas media Comic Live-nya 61%, yang terakhir itu fungsi media Comic Live-nya 92%. Ada pula uji produk terhadap respon siswa dalam aspek pembelajaran 81%, bentuk media Comic Live itu 86%, kualitas media Comic Live itu 73%, fungsi media Comic Live-nya 78%. Dengan rata-rata persentase aspek penilaian sebesar 79,5%, dan dapat dikatakan respon siswa pada media pembelajaran Comic Live adalah lebih baik. Ada saran dalam penelitian lanjutan ini. Yang pertama, proses pengembangan media pembelajaran yang dikembangkan agar
dikombinasikan dengan media pembelajaran lain dan dapat disosialisasikan dengan ruang lingkup cakupan pendidikan yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran problem-based learning dalam pembelajaran matematika dapat dijadikan salah satu alternatif pembelajaran di jenjang SMP yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan disposisi matematis. Yang ketiga, menggunakan metode yang lebih menarik untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa agar minat belajar siswa lebih baik. Yang keempat, adanya pembiasaan pembelajaran dengan pembiasaan soal non-rutin atau level pemecahan masalah pada kemampuan komunikasi, melibatkan permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, harus mampu dan siap menggunakan teknologi dalam pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dan memiliki rasa ingin tahu serta minat belajar siswa yang baik. Yang terakhir itu dari respon siswa terhadap media pembelajaran. Siswa itu mendapatkan pengalaman menarik untuk belajar mandiri dalam belajar. Seperti itu. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.